Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Silsilah Raja Sunda Galuh. Berikut adalah Raja-Raja Sunda Galuh. Tarusbawa 670–723 M. Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibu kota kerajaan yang baru, di daerah pedalaman dekat Hulu Cipakancilan. Dalam cerita Parahyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya disebut dengan gelarnya, Tohaan di Sunda, Raja Sunda. Ia menjadi cikal bakal Raja-Raja Sunda dan memerintah sampai tahun 723 M. Karena putra mahkota wafat mendahului Tarusbawa, maka anak wanita dari putra mahkota, bernama Teja Kancana, diangkat sebagai anak dan ahli waris kerajaan. Suami putri inilah yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa menjadi Raja Sunda. Sanjaya, Rakyayan Jamri Prabu Harisdama 723–732 M. Cicit Wretikandayun ini bernama Rakyayan Jamri. Sebagai penguasa kerajaan Sunda ia dikenal dengan nama Prabu Harisdarma dan kemudian setelah menguasai kerajaan Galuh ia lebih dikenal dengan Sanjaya. Ibu dari Sanjaya adalah Sanaha, cucu Maharani Sima dari Kalingga, di Jepara. Ayah dari Sanjaya adalah Bratasenawat Senatsana, Raja Galuh ketiga, teman dekat Tarusbawa. Sena adalah cucu Retikandayun dari putra bungsunya, Mandiminyak, Raja Galuh kedua 702–709 M. Sena di tahun 716 M dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu, tapi lain ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Pakuan, pusat kerajaan Sunda, dan meminta pertolongan pada Tarusbawa. Ironis sekali memang, Wretikandayun, kakek Sena, sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Tarumanegara, kerajaan Sunda. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh, dengan bantuan Tarusbawa, untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu ia menjadi Raja Kerajaan Sunda Galuh. Sebagai ahli waris Kalingga, Sanjaya kemudian menjadi penguasa Kalingga Utara yang disebut Bumi Mataram dalam tahun 732 M. Dengan kata lain, Sanjaya adalah penguasa Sunda, Galuh dan Kalingga kerajaan Mataram, Hindu. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan atau Rakyayan Panaraban. Tamperan Barmawijaya, Rakyayan Panaraban 732–739 M. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, Raja Kerajaan Mataram Hindu kedua, putra Sanjaya dari Sudiwara Puteri Dewasinga Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara. Rakyayan Banga 739–766 M. Rakyayan Medang Prabu Hulu Kujang 766–783 M. Prabu Gilingwesi, menantu No. 5, 783–795 M. Pucuk Bumi Darmeswara, menantu No. 6, 795–819 M. Prabu Gajah Kulon Rakyayan Wuwus 819–891 M. Prabu Dharma Raksa adik ipar No. 8, 891–895 M. Windu Sakti Prabu Dewageng 895–913 M. Rakyayan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi 913–916 M. Rakyayan Jayagiri Prabu Wanayasa, menantu No. 11, 916–942 M. Prabu Resi Atmayadharma Hariwangsa 942–954 M. Limbur Kancana, putra No. 11, 954–964 M. Prabu Munding Ganawirya 964–973 M. Prabu Jayagiri Rakyayan Wulung Gadung 973–989 M. Prabu Brajawisesa 989–1012 M. Prabu Dewa Sanghyang tahun 1012 sampai tahun 1019 M. Prabu Sanghyang Ageng tahun 1019 sampai tahun 1030 M. berkedudukan di Galuh.
Prabu Detya Maharaja Srijaya Bupati, 1030-1042 berkedudukan di Pakuan. Pada masa itu Sriwijaya orang Melayu menjadi momok yang menakutkan. Kerajaan Sunda Galuh untuk menghindari konflik dengan Sriwijaya, melakukan hubungan pernikahan antara Raja ke-19, Prabu Sanghyang Ageng ayah dari Srijaya Bupati, dengan putri Sriwijaya. Jadi Ibu Srijaya Bupati adalah seorang puteri Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja Wurawuri. Permaisuri Srijaya Bupati adalah puteri Dharmawangsa, adik Dewi Laksmi istri Airlangga. Karena pernikahan tersebut Jaya Bupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya, Dharmawangsa. Gelar itulah yang dicantumkannya dalam prasasti Cibadak. Raja Srijaya Bupati pernah mengalami peristiwa tragis. Dalam kedudukannya sebagai putra mahkota Sunda keturunan Sriwijaya dan menantu Dharmawangsa, ia harus menyaksikan permusuhan yang makin menjadi-jadi antara Sriwijaya dengan mertuanya, Dharmawangsa. Pada puncak krisis ia hanya menjadi penonton, dan terpaksa tinggal diam dalam kekecewaan karena harus menyaksikan Dharmawangsa diserang dan dibinasakan oleh Raja Wurawuri atas dukungan Sriwijaya. Ia diberitahu akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan tetapi ia dan ayahnya diancam agar bersikap netral dalam hal ini. Serangan Wurawuri yang dalam prasasti Kalkuta disebut Pralaya itu terjadi tahun 1019 m. Sriwijaya sendiri musnah di tahun 1025 karena serangan kerajaan Kola dari India. Tahun 1088, Kerajaan Melayu Jambi menaklukkan Sriwijaya dan berkuasa selama 200 tahun. 2 abad kemudian, kedua kerajaan tersebut menjadi taklukan Kerajaan Singhasari di era Raja Kertanegara, dengan mengirimkan Senopati Mahisa Kebo, Lembu Anabrang, dalam ekspedisi Pamalayu I dan II, dengan pertimbangan untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka yang sangat rawan bajak laut setelah runtuhnya Sriwijaya di tahun 1025. Mahisa Anabrang yang menikah dengan Dara Jingga, anak dari Raja Kerajaan Melayu Jambi, Maulimarwadewa, adalah ayah dari Adityawarman, pendiri Kerajaan Pagaruyung. Dara Jingga dikenal juga sebagai Bundo Kanduang dalam hikayat Kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau. Mungkin istilah Minangkabau berasal dari adanya Kebo, Mahisa, Lembu Anabrang, yang Minang putri Raja Kerajaan Darmasraya Kerajaan Melayu Jambi. Raja Sunda ke-21 berkedudukan di Galuh. Raja Sunda ke-22 berkedudukan di Pakuan. Raja Sunda ke-23 berkedudukan di Pakuan. Raja Sunda ke-24 memerintah di Galuh. Prabu Guru Darmasiksa, mula-mula berkedudukan di Saunggalah, kemudian pindah ke Pakuan. Beliau mempersiapkan Rakyayan Jayadharma, berkedudukan di Pakuan sebagai putra mahkota. Menurut Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa II Sarga III, Rakyayan Jayadharma adalah menantu Mahisa Campaka di Jawa Timur karena ia berjodoh dengan putrinya Mahisa Campaka bernama Diah Lembutal. Mahisa Campaka adalah anak dari Mahisa Wongateleng, yang merupakan anak dari Ken Arok dan Ken Dedes dari Kerajaan Singhasari. Rakyayan Jayadharma dan Diah Lembutal berputera Sang Nararya Sanggramawijaya atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya, lahir di Pakuan. Dengan kata lain, Raden Wijaya adalah turunan keempat dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Rakyayan Jayadharma mati dalam usia muda sebelum dilantik menjadi raja. Konon beliau diracun oleh saudara kandungnya sendiri. Akibatnya Diah Lembutal tidak bersedia tinggal lebih lama di Pakuan, karena khawatir dengan keselamatan dirinya dan anaknya. Akhirnya Wijaya dan ibunya diantarkan ke Jawa Timur. Dalam babat Tanah Jawi, Wijaya disebut pula Jaka Susuruh dari Pajajaran yang kemudian menjadi Raja Majapahit yang pertama. Kematian Jayadharma mengosongkan kedudukan putra mahkota karena Wijaya berada di Jawa Timur. Jadi, sebenarnya, Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama, adalah penerus sah dari tahta kerajaan Sunda yang ke-26. Prabu Ragasuci tahun 1297 sampai tahun 1303 m berkedudukan di Saunggalah dan dipusarakan di Taman, Ciamis. Ragasuci sebenarnya bukan putra mahkota karena kedudukannya itu dijabat kakaknya Rakyayan Jayadharma. Permaisuri Ragasuci adalah Dara Puspa putri Kerajaan Melayu, adik Dara Kencana istri Kertanegara, dari Kerajaan Singhasari di Jawa Timur. Prabu Citraganda tahun 1303 sampai tahun 1311 m berkedudukan di Pakuan. Ketika wafat ia dipusarakan di Tanjung.
Prabu Linggadewata tahun 1311 sampai tahun 1333 berkedudukan di Kawali. Prabu Ajiguna Wisesa tahun 1333 sampai tahun 1340 berkedudukan di Kawali, adalah menantu Prabu Linggadewata. Sampai tahun 1482 pusat pemerintahan tetap berada di sana. Bisa dikatakan bahwa tahun-tahun 1333 sampai tahun 1482 adalah zaman Kawali dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat dan mengenal 5 orang raja. Lain dengan Galuh, nama Kawali terabadikan dalam 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu yang tersimpan di Astana Gede, Kawali. Dalam prasasti itu ditegaskan, Mangadeg di Kuta Kawali, bertahta di kota Kawali, dan keratonnya disebut Surawisesa yang dijelaskan sebagai, dalam Sipawindu Hurip, keraton yang memberikan ketenangan hidup. Prabu Maharaja Linggabuana tahun 1340 sampai tahun 1357. Mangkubumi Suradipati atau Prabu Bunisora, adik Prabu Linggabuana. Ada yang menyebut Prabu Kuda Lalean. Dalam babat Panjalu Kerajaan Panjalu Ciamis disebut Prabu Boro Sengora. Selain itu ia pun dijuluki Batara Guru di Jampang karena ia menjadi pertapa dan resi yang ulung. Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kancana tahun 1371 sampai tahun 1475. Ia adalah anak Prabu Linggabuana, dinobatkan menjadi raja pada tahun 1371 pada usia 23 tahun. Permaisurinya yang pertama adalah Lara Sarkati Puteri Lampung. Dari perkawinan ini lahir Sang Haliwungan, setelah dinobatkan menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Susuk Tunggal. Permaisuri yang kedua adalah Mayang Sari Puteri Sulung Bunisora atau Mangkubumi Suradipati. Dari perkawinan ini lahir Ningrat Kancana, setelah menjadi penguasa Galuh bergelar Prabu Dewa Niskala. Setelah Wastu Kancana wafat tahun 1475, kerajaan dipecah dua di antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala dalam kedudukan sederajat. Politik kesatuan wilayah telah membuat jalinan perkawinan antar cucu Wastu Kencana. Jayadewata, putra Dewa Niskala mula-mula memperistri Ambetkasih Puteri Ki Gedeng Sindang Kasih. Kemudian memperistri Subanglarang Puteri Ki Gedeng Tapa yang menjadi Raja Singapura. Subanglarang ini keluaran pesantren Pondok Huro di Pura, Karawang. Ia seorang wanita muslim murid Syekh Hasanuddin yang menganut mazhab Hanafi. Pesantren Kura di Karawang didirikan tahun 1416 dalam masa pemerintahan Wastu Kancana. Subanglarang belajar di situ selama 2 tahun. Ia adalah nenek Syarif Hidayatullah. Kemudian memperistri Kentring Manik Mayang Sunda Puteri Prabu Susuk Tunggal. Jadilah antara Raja Sunda dan Raja-Raja Galuh yang seayah ini menjadi besan. Di tahun 1482, Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada putranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal yang menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya ini, Jayadewata. Dengan peristiwa yang terjadi tahun 1482 itu, kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan. Jayadewata memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai Susuhunan, karena ia telah lama tinggal di sini menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan. Zaman Pajajaran diawali oleh pemerintahan Ratu Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang memerintah selama 39 tahun, tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Raja-raja Sunda yang menjadi raja di Mataram dan Majapahit. Jadi ada 2 penerus sah dari tahta kerajaan Sunda yang menjadi raja besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sanjaya, Rakyayan Jamri Prabu Harisdama, raja kedua kerajaan Sunda Galuh 723 sampai 732 M, menjadi raja di kerajaan Mataram Hindu 732 sampai 760 M. Ia adalah pendiri kerajaan Mataram kuno, dan sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Raden Wijaya, penerus sah kerajaan Sunda ke-26, yang lahir di Pakuan, dan dikemudikan hari menjadi Raja Majapahit pertama tahun 1293 sampai tahun 1309 M. Semoga kisah atau sejarah ini bermanfaat. Untuk pengetahuan, bantu subscribe, like dan komen.
Agar video berikutnya bisa terus ditayangkan, terima kasih, semoga kita selalu sehat dan berkah, amin.